mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Kartanegara. Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Odah Bekesah. Hari ini Senin 9 Desember 2024 bersama saya Dea yang akan menemani Sobat RPK 100.6 FM dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita Odah Bekesah, wadah etam kesah-kesah segalanya. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu membangun Indonesia bebas korupsi mulai dari diri sendiri. Dan melalui tema ini kita diajak untuk merenung dan mengambil peran aktif dalam pemberantasan korupsi, dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan kesadaran dari setiap individu. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Jaksa yang kece pada pagi hari ini. Dalam Jaksa Menyapa yaitu ada Pak Ali Mustafa SHMA selaku Kepala Subseksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Bapak Ramadan Yekso Yudanto SH selaku Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara. Halo Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Jadi mohon maaf nih kami terlambat karena memang di pagi tadi setelah upacara peringatan Hari Anti Korupsi kita melakukan sosialisasi. Bagi-bagi stiker dan bagi kaos, bagi gelas yang bertuliskan ada anti korupsi. Itu kita bagikan ke masyarakat di jalan raya di daerah apa tadi Mas? Pesut sama daerah depan kantor tadi. Ya, luar biasa. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, korupsi itu apa sih Pak? Atau perilaku seperti apa korupsi ini Pak? Ya. Lanjut aja. Ya, korupsi sendiri itu adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, Pak. Memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Negara. Dan apa Pak yang mendorong untuk korupsi itu sendiri apa? Mungkin yang mendorong untuk korupsi sendiri ya mungkin dari diri sendiri ya Pak. Ya. Ibaratnya mungkin di dalam lingkungannya itu beliau entah kekurangan ekonomi atau seperti apa. Jadi dia sedang menjabat juga pada saat itu kan mungkin sedang punya jabatan, jadi dia ya mencoba memperkaya diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gaya hidupnya mungkin seperti itu sih, Pak, kurang yang lebih. pasti mungkin saya tambahkan apa sih yang menjadi penyebab orang-orang itu korupsi. Satu yang pertama mungkin gaya hidup. Gaya hidup. Tuntutan mungkin dari lingkup kecil, dari keluarga. Kita misalnya punya keluarga, nikah, ada anak istri, istrinya mau bergaya yang tidak sesuai dengan gajinya, kemampuan suami. Akhirnya kebetulan suami punya jabatan, punya wewenang, ada kesempatan di situ. Akhirnya berbuatlah hal-hal yang tidak baik yang menyebabkan kerugian negara. Yang pasti tindak yang bisa dikatakan tindak pidana korupsi itu adalah yang merugikan keuangan negara. Ya. Banyak contohnya. Seperti apa Pak? Salah satunya Pak mungkin bisa bisa di-share. Yang kita tangani di Kejari Kukar saat ini ada namanya kredit kur. Kredit usaha rakyat. Itu ada dilakukan oleh salah satu oknum di Bank BRI. Ini mungkin bukan rahasia umum lagi. Yang kemarin baru ke Ciduk itu Pak ya.
Akhirnya itu kemarin yang terakhir ini untuk terakhir kemarin ada 3 tersangka kalau nggak salah. Itu udah dilakukan penahanan. Itu salah satu kredit kur yang mungkin tahapan-tahapannya yang tidak sesuai atau fiktif, itu seperti itu, Pak. Dan untuk korupsi di Kukar sendiri nih Pak, gimana Pak? Untuk kondisi di Kukar memang perlu adanya pencegahan untuk supaya tidak terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kukar. Contohnya dari dini kita ada program namanya Jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk nyapa yang tiap tahun kita ke sini, Mbak. Itu salah satu bentuk pencegahan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat Kukar. Sejak dini kita lakukan di sekolah-sekolah SMP, SMA, SD. Kita berikan wawasan kepada adik-adik supaya tidak melakukan perbuatan namanya KKN. KKN juga bisa hal-hal yang kecil. Mungkin adik-adik yang biasanya anak-anak SMA yang belum punya SIM, itu kan belum pada waktunya. Nanti pasti ditilang. Nanti yang memberikan imbalan kepada oknum, padahal oknumnya enggak mau. Itu salah satu karena takut dimarah sama orang tuanya atau apa supaya tidak ditilang, bagaimana akhirnya memberikan negara sesuatu kepada oknum penegak. Itulah yang memberikan. Alhamdulillah di sini imbalan kepada oknum, padahal oknumnya mudah-mudahan adik-adik juga yang memang belum karena takut dimarah sama orang tuanya atau apa supaya tidak ditilang itu salah satu bentuk kecil supaya tidak menggunakan motor. Saya himbau juga kepada orang tua supaya memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Memang belum waktunya ya jangan diantar aja dulu. Oke. Dan seberapa membahayakan sebenarnya korupsi di Kukar sendiri, Pak? Apakah cukup membahayakan atau gimana, Pak? Nah, dari Kejari sendiri. Ya, oke. Kita akui di Kejari sendiri penanganan perkara ada beberapa di BUMN, terus kemudian dari dinas juga ada. Ini yang mungkin yang sangat rawan lagi, ini kan di Kukar kan ada berapa ratus desa. Ini kan ada perlu pencegahan yang memang sangat ekstra. Kemudian kalau terkait dengan korupsi di Kukar sendiri, anggaran memang cukup tinggi dan kita pun melakukan pengawasan juga dengan didukung SDM yang masih kurang memadai, tapi tetap kita upayakan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pemahaman kepada pemerintah yang kerjasama dengan APH lain, KPK, kepolisian, dan termasuk pemerintah yang memiliki anggaran untuk mendistribusikan kepada dinas-dinas dan ke masyarakat itu. Dan untuk Kejari sendiri, Pak, apa yang sudah dilakukan untuk mencegah korupsi ini sendiri? Mungkin di pemerintahan ya? Di pemerintahan banyak, Mbak. Kita ada namanya MOU. MOU dengan BUMN, Bank BRI, BUMN, Persda, kemudian di pemerintahan sendiri juga ada kerjasama MOU kita. Itu. Dan itu dampak yang ditimbulkan sendiri dari korupsi itu apa, Pak, untuk masyarakat dan untuk negara sendiri, Pak? Yang pastinya jika sampai terjadinya tindak pidana korupsi, maka yang dirugikan sendiri adalah masyarakat. Yang nantinya bahwa anggaran itu diperuntukkan untuk masyarakat, fasilitas masyarakat umum, yang kerjaan itu nanti jika tidak sesuai dengan aturan dan spek yang ada yang sudah ditetapkan, maka terjadilah nanti pengurangan kualitas. Akhirnya contohnya yang kecil aja, jalan mungkin ya, yang bisa kita lewati hari-hari di Kukar ini,
nanti kalau speknya tidak sesuai ya jalannya jelek, Jadi rusak, ya, cepat rusak. Nanti kalau kita lagi jalan mengomel kenapa jalannya Iya. seperti ini kan gitu. Nah, itu. Betul. Ya pada intinya kita sama-sama kejaksaan, kepolisian, KPK tidak bisa kerja sendiri kita. Kita Kolaborasi. harus dibantu dari masyarakat Kabupaten Kukar sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara bisa melaporkan ke kami kalau ada nanti pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai atau dipandang untuk secara umum yang itu nggak benar nih kerjaannya, silahkan laporkan ke Kejari Kukar. Atau kepolisian bisa, ke KPK bisa. Itu kalau di Kukar itu ada website kita, website Kejari Kukar. Itu ada hotline. Silahkan masyarakat Kabupaten Kukar melaporkan, apalagi nih akhir tahun, kemungkinan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak sesuai karena mengejar waktu dan sebagainya, takut denda dan sebagainya. Ya, saya harapkan juga masyarakat memantau, turut serta merasa memiliki anggaran itu. Dan anggaran itu memang diperuntukkan untuk masyarakat. Seperti itu. Silahkan laporan kami di website itu ada nomor teleponnya, hotline Kejari Kukar ada juga di situ. Silahkan itu. Kalau memang tidak bisa masuk di website, silahkan datang ke Kejari Kukar. Kejari Kukar, ya. Dan memang kalau yang melaporkan ini takut atau bagaimana, Ya, biasanya kan ada kami ketakutan jamin. ya. Biasanya kan ada ketakutan masyarakat. Oh, nanti identitas saya ketahuan gitu. Jadi kami bisa menjamin kalau bahwa identitas pelapor ini tidak akan kami sebarluaskan. Jadi kami memang benar-benar kami jaga memang. Jadi seperti itu, Mbak. Dan hukuman seperti apa Pak yang didapatkan oleh koruptor nih? Atau adakah undang-undang yang mengatur ini Pak, korupsi? Kalau undang-undang di 31 tahun 99 ya Pak ya? Ya. Tentang apa? Tindak pidana pemberantasan korupsi. Di situ mencakup sanksinya yaitu pidana penjara sama pengembalian ya Pak ya? Ya. Pengembalian uang uang ini pengembalian harus dikembalikan ya, berarti ya? harus dikembalikan seperti itu. Kalaupun nanti tidak dikembalikan ada namanya itu perampasan aset. Itu seperti apa itu? Jadi kalau perampasan aset ini, kalau memang ada harta yang dimiliki oleh terpidana yang memang itu bukan miliknya dan didapatkan oleh hasil korupsi, maka kita akan sita. Iya. Dan uangnya hasil dari penyitaan itu berdasarkan putusan pengadilan. Jika nanti putusan pengadilan nanti menetapkan bahwa aset itu disita untuk negara, maka kita lakukan pelelangan dan uangnya kembali ke negara lagi. Dari hasil pelelangan itu Mbak, seperti itu. Dan itu berapa tahun hukumannya Pak kalau boleh tahu? Bisa sampai seumur hidup, juga bisa. Bisa sampai seumur hidup ya. Itu tergantung jumlahnya. Dan, gitu. Mungkin yang mungkin masyarakat Kukar juga sudah tahu secara umum, mungkin ya terkait dengan yang sedang tangani Kejagung. Ya, alhamdulillah kita bersama pimpinan kompak untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan apa nih Pak yang menjadi kriteria kejaksaan dalam memilih kasus korupsi untuk ditindaklanjuti dan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Pak? Oke. Terkait dengan apa namanya? Apa Mbak tadi? Kriteria kejaksaan dalam memilih kasus. Memilih. Kita tidak ada memilah dan memilih, Pak. Nah, kita akan tindak setiap ada memang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara akan kita tindak. Tetapi kita dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan itu biasanya kita diutamakan yang penting pengembalian kerugian negara dulu. Jika pada saat nanti di tahap penyelidikan yang calon terduga pelaku ini mau mengembalikan kerugian negara,
maka kita kembalikan itu uang itu ke negara dan kita lakukan SP3 seperti itu. SP3 itu apa Pak? Penghentian penyidikan. Penyidikan. Seperti itu. Jadi kalau memang itu bisa mengembalikan kerugian negara, maka kita hentikan di penyidikannya seperti itu. Iya. Dan apa saja kebijakan dan regulasi terbaru Pak yang ditetapkan untuk mencegah korupsi? Apakah ada regulasi atau kebijakan terbaru Pak? Ya, regulasi pada intinya pimpinan menyampaikan diupayakan pencegahan. Pencegahan ini banyak ya, kita sampaikan tadi di awal, pencegahan secara dini ya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kita lakukan penerangan hukum di desa, pemerintah kabupaten, kita lakukan sosialisasi bahwa perbuatan tindak pidana korupsi itu sangat merugikan sekali, seperti itu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejari Kukar seperti itu. Ya, mungkin Pak Ramadan mau menambahkan Pak? Sudah sama sih sebenarnya. Mungkin ini tadi kita upacara Bapak Jaksa Agung menyampaikan pesan kepada kita semua, khususnya di Kejari Kukar, yang pada intinya beliau menginginkan kejaksaan hadir di masyarakat sebagai teladan serta figur yang memiliki konsistensi secara integritas yang mumpuni dalam proses pemberantasan korupsi. Seperti itu. Jadi beliau menginginkan agar kita menjadi teladan di pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Kutai Kartanegara sendiri. Dan untuk ini Pak, sejauh mana pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi ini mempengaruhi budaya integritas di Indonesia? Oke. Terkait pemahaman masyarakat, mungkin di sini Kabupaten Kukar itu sangat luas. Jadi yang di daerah, mungkin di desa yang agak pelosok itu kita agak kesulitan. Makanya kita di Kejari Kukar ada namanya kita website di situ, dan ada beberapa sosmed yang kita pakai untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum. Mungkin hari ini kita tidak bisa menyangkal lagi terkait dengan gadget dan IT itu mungkin sudah semuanya, dari anak-anak sampai dewasa kayak kakek nenek itu sudah pegang semua. Ya, saya harapkan walaupun jauh dari jangkauan dari kita, saya harapkan kepada masyarakat juga bisa mampir lah, lihat-lihat di website kita atau sosmed kita, itu ada Facebook, IG, itu semuanya ada semua di situ. Silahkan kalau mau konsultasi di lewat sosmed juga bisa. Juga bisa. Berarti di sosmednya Kejari Kukar sendiri pasti update terus Pak ya? Terus. Silahkan. Masyarakat semuanya silahkan bertanya kalau emang ada keluh kesah terkait dengan Pak, tanah saya ini bermasalah, gimana ya prosedurnya untuk memberikan supaya pencerahan kepada masyarakat itu. Kalau ada penanganan perkara silahkan, ada KDRT atau narkoba silahkan berkeluh kesah di sosmed kami. Gitu. Dan apa yang bisa dilakukan Pak untuk generasi muda untuk berperan aktif dalam menciptakan budaya bebas korupsi, selain yang tadi melapor Pak ya, untuk generasi muda, mungkin Pak Ramadan bisa dijelaskan Pak? Ya, untuk generasi muda ya mulai dari kegiatan sehari-hari lah, kayak disiplin waktu. Jadi ibaratnya hari ini ada kelas jam berapa untuk generasi muda ya. Iya, untuk generasi muda SMA saat ini kan di sekolah-sekolah ini ibaratnya dikasih waktu masuk jam 7, kita datangnya jam 7.30 seperti itu kan sudah korupsi waktu namanya kan ya, dari hal-hal kecil lah. Jadi bisa membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup itu. Ya, seperti itu. Mungkin Pak Ali mau menambahkan untuk generasi muda nih Pak, harus seperti apa kita Pak? Yang pasti saya berpesan kepada adik-adik kita, tuntutnya ilmu setinggi mungkin. Disiplin itu kunci utama.
disiplin. Apalagi sekarang mungkin 2045 kita kalau memang kita menuju Indonesia emas. Nah itu kalian lah yang akan menikmati di situ semuanya, seperti itu. Dan apa yang menjadi tantangan terbesar nih Pak yang dihadapi kejaksaan dalam memberantas korupsi Indonesia, terkhusus di Kukar sendiri Pak? Apakah ada tantangan? Tantangan ya? Iya. Terkait dengan tantangan hambatan ini sebetulnya kita ini butuh informasi yang lebih banyak dan luas dari masyarakat. Saya berharap sih Kejari Kukar ini berharap ada peran aktif dari masyarakat. Nah, kalau kita tidak mendapat informasi dari masyarakat, kita tidak tahu uang-uang negara ini dipakai dan peruntukannya apakah kerjaannya sesuai atau memang tidak sesuai ya. Itulah kita tidak tahu karena memang kita SDM memang tidak banyak itu. Makanya diharapkan kepada masyarakat ya ikut berperan aktif untuk membantu kita dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Seperti itu. Pak Ramadan mungkin bisa mau menambahkan Pak? Sama sih Pak, sama kayak Pak Adi. Dan untuk di Kukar sendiri Pak, untuk tahun 2024 dari Kejari sendiri ini ada berapa kasus korupsi yang sudah ditangani Pak? Beberapa kasus korupsi ya. Itu saya pastinya agak lupa Mbak ya. Yang pasti kita tangani itu ada namanya BUMN dan beberapa pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan ketentuan dan speknya. Kalau pastinya mohon maaf kami memang belum update. Nanti kalau memang ada masyarakat yang bertanya silahkan di website atau di sosmed kita bertanya terkait dengan penanganan perkara itu. Siap. Baik, terakhir nih Pak, closing statement juga. Apa harapan kejaksaan terhadap masyarakat terutama generasi muda dalam menciptakan budaya bebas korupsi di Indonesia? Mungkin Pak Ramadan duluan Pak, bisa disampaikan Pak. Jadi harapan saya ya tetap jauhi korupsi, taati peraturan-peraturan yang ada, terutama untuk generasi muda ini. Gunakan juga sosial media secara bijak agar tidak mendapatkan informasi-informasi yang salah seperti itu sih. Jadi ya tetap jauhi korupsi seperti itu. Mungkin Pak Ali ada yang mau disampaikan lagi sebelum closing statement ini Pak? Aduh, tadi sebenarnya udah saya sampaikan saya kira pada intinya agama adalah tiang kita untuk hidup di bermasyarakat. Kalau udah tiangnya udah tidak benar, apapun itu akan menjadi juga perbuatan seperti perbuatan tindak pidana korupsi bisa dilakukan. Ya, untuk generasi muda saya berpesan gunakan dengan bijak sosmed. Nah, hati-hati, lihat dulu beritanya seperti apa. Kalau memang adik-adik tidak tahu, silahkan bertanya. Bisa ke kita, bisa ke polisian ataupun dari pemerintah daerah bisa dipertanyakan. Ini apakah beritanya ini benar atau tidak? Karena di situ juga banyak informasi-informasi yang memang belum benar informasinya. Takutnya nanti menyesatkan seperti Betul, itu. apalagi kebanyakan banyak yang hoax Pak ya untuk saat ini. Saat ini banyak yang hoax, jadi hati-hati aja. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ali Mustafa dan Pak Ramadan Yekso Yudanto sudah berkenan hadir dan membersamai di Odah Bekesa hari ini. Semoga peringatan Hari Anti Korupsi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin sadar akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang bebas korupsi dimulai dari diri sendiri dengan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan mengedepankan transparansi. Dengan langkah kecil yang kita ambil hari ini, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk masa depan bangsa yang lebih bersih dan sejahtera. Korupsi bukan hanya tanggung jawab kejaksaan, pemerintah atau penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita semua.
Setiap tindakan jujur, setiap keputusan berintegritas adalah langkah maju menuju Indonesia yang lebih baik. Di Hari Anti Korupsi Sedunia ini, kita bersama-sama membuat perbedaan. Mulailah dari diri sendiri karena Indonesia bebas korupsi dimulai dari kita. Dan akhirnya saya Dea Faradila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Odah Bekesa selanjutnya, tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Terima kasih. Sobat, demikian Odah Bekesa hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.